Selamat datang di podcast Religius, podcastnya Polres Kudus. Bersama saya Rika, Dan saya Ruli. Duo R comeback. Tepuk tangan dulu. Nah, akhirnya kita ketemu lagi nih. Akhirnya setelah sekian purnama. Nah, Rik, tahu nggak? Ini kan bulan Januari 2025. Itu kan mulai musim pancaroba. Betul. Malam tahun baru, Rik. Saking saya tuh flu, pilek, suara juga mau hilang, Rik. Suara emasmu hilang. Suaraku udah mau hilang. Nah, Bahaya. bahaya. Karena itu sudah hadir bersama kita di sini akan membahas tuntas tentang kesehatan dan apa-apa saja yang menjadi concern tentang kesehatan di Kabupaten Kudus. Selamat datang Dr. Andini Aridewi selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Terima kasih Ibu bergabung dengan kami. Terima kasih Mbak Ruli, Mbak Rika. Salam sehat semuanya untuk Sobat Kudus. Amin. Selamat datang Ibu. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat dan baik. Ya semoga semuanya juga sehat. Amin. Semoga Kabupaten Kudus juga sehat. Amin. Neli, mumpung ada Bu Dokter di sini, saya mau Iya. konsultasi gratis nih Bu. Baik. Bu, saya kemarin itu ya Bu, bangun-bangun tidur, itu badan saya pegel-pegel semua Bu. Bentar. Apa? Bangun tidur? Pagi? Pagi. Kalau itu mah saya nggak usah sama Bu Dokter, saya juga bisa. Apa? Jangan bangun pagi, Terus? bangun siang aja. Nanti mager nanti. Nanti telepon saya udah ditelepon Pak Kapolres. Kamu kenapa nggak apel? Oh. Betul ya. Iya Bu, itu di pinggang tuh rasanya boyoan Bu, awalnya rasanya gembrok keselik. Aduh, itu sorenya terus saya panas tinggi Bu, panas terus saya obatin paracetamol, mendingan Bu, besoknya udah bisa aktivitas lagi. Loh kok sorenya kok gitu lagi, besoknya panas lagi. Nah itu kan sekarang kan musim-musim DB ya Li, saya juga udah overthinking nih Bu, tetangga saya udah DB, rekan saya udah DB, saudara ada yang DB juga. Saya di pikiran saya kan udah, ya Allah, Jadi aku parno DB. ya. Gimana nih? Tapi sebenarnya nggak boleh self diagnose, nggak boleh mendiagnosa diri sendiri juga. Iya, tapi udah takut. Gimana Bu, itu Bu? Kalau Baiknya Bu? mendiagnosis gantian yang jadi siapa? Oh iya. Ini itu Bu. Iya, jadi memang saat ini kalau apalagi di musim seperti ini ya, musim penghujan, salah satu penyakit yang banyak di antara penyakit-penyakit seperti diare, kemudian tipes ya, demam. Nah, demam ini juga infeksi pernafasan juga ada ya. Ini kan baru banyak musim orang batuk, pilek, flu Iya, kan betul, gitu Bu. ya. Terus termasuk tadi yang meriang, bukan meriang gembira tapi benar meriang, karena sakit kepala juga Iya. ya. Nah, memang yang banyak mengkhawatirkan masyarakat adalah adanya banyaknya berita terkait kasus demam berdarah. Ya kalau di istilah medis itu dengue hemorrhagic fever. Jadi demam berdarah dengue. Nah, apa sih demam berdarah itu? Demam berdarah adalah penyakit demam ya yang disebabkan oleh virus dengue. Virus dengue yang ini menularnya melalui vektornya nyamuk. Nah, kenapa jadinya kalau ada media informasi begitu kan demam berdarah pasti ada nyamuknya ya, Iya. ya. Karena apa? Yang menularkan itu salah satu vektornya itu adalah nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, ini itu kebanyakan memang dia menggigit ya lewat gigitan nyamuk yang di dalam ludahnya itu sudah ada virus dengue. Jadi bila mana dia menggigit satu orang yang ternyata dia di dalam darahnya itu ada virus dengue, nah kemudian dia menggigit orang yang lain, nah dia bisa tertular karena virusnya terbawa sama si vektor nyamuk si Aedes itu kan. Iya, gitu. iya. Jadi dia pembawa virus dengue, itu nyamuk Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus. Dan mereka kebanyakan hidupnya itu kan yang Aedes aegypti itu di pagi hari, tapi albopictus itu bisa juga di sore hari gitu. Nah, munculnya gejala demam berdarah dengue itu seperti apa sih? Tadi ya, benar juga kalau itu bukan parno tapi waspada. Betul, Bu. Betul.
demam ya, panas, yang itu biasanya di awal itu panas tinggi, kemudian di 1-2 hari dia panas, terus turun di hari ketiga, hari kelima turun, dan ini justru masa kritisnya yang kita tahunya oh sudah sembuh ya, jebule malah itu masa kritisnya DBD. Kemudian di hari kelima sampai ketujuh dia mulai ini lagi stabil lagi. Nah, penyembuhan, fase penyembuhan. Jadi ada fase awal, kemudian fase kritis, dan fase penyembuhan. Kemudian gejala lainnya seperti apa? Bisa nyeri kepala tadi seperti pegelinu. Iya. Nah, kalau saya pegelinu ya memang karena pegel. Capek ya, pegelinu, nyeri kepala. Kemudian juga bisa disertai dengan mual ya, rasa tidak nyaman di perut gitu. Yang kadang ini DB apa ini tipes ya kan gitu ya. Bisa, yang paling jelas adalah bila mana muncul gejala manifestasi perdarahan pada tubuh. Nah, manifestasi perdarahan, makanya kenapa disebut demam berdarah gitu ya. Manifestasi perdarahan itu seperti apa? Bisa mimisan. Terus yang paling sering terjadi kan, dok, ini saya muncul bintik-bintik merah, ini saya DB apa enggak? Bedanya apa kan, ada kadang ruam-ruam merah yang demblok gitu. Tapi ini gigitannya manifestasi perdarahan pada kasus DBD itu seperti gigitan nyamuk yang kecil-kecil, tapi bedanya apa? Kalau dijembreng itu diapakan ya? Dijembreng. Paham ya, bahasa Jawa itu kan bagus ya. Dijembreng begitu nggak hilang. Beda kalau kita seperti alergi itu kan muncul, tapi kalau dibeginikan merahnya pudar ya. Kalau itu merahnya nggak pudar. Nah, ini sudah harus waspada. Kalau ada gejala mimisan, kemudian keluar bintik-bintik merah yang bila diregangkan itu nggak hilang ya. Apalagi muntah darah atau berak darah, sudah itu wah, kita itu kritis berarti ya. Itu sudah arahnya sudah kemungkinan besar ke arah demam berdarah. Tapi jangan sampai menunggu sudah terjadi seperti itu baru kita ke rumah sakit, ke IGD, sudah terlambat ya itu biasanya. Jadi kami selalu menyarankan bila mana masyarakat Sobat Kudus kok ada dirinya atau anggota keluarganya atau lingkungannya yang sudah terkena gejala demam, kemudian dengan diobati 1 hari 1 kali 24 jam ya, kok enggak ada perbaikan kondisi, tolong dong langsung ke vaskes. Jangan ditunggu sampai kondisinya menjadi tidak baik. Bukan berarti pasti kalau demam itu pasti demam berdarah, bukan begitu, tapi maksudnya apakah ini demam berdarah atau demam karena disebabkan yang lainnya. Jadi penata laksanaannya bisa lebih cepat, jangan sampai terjadi keterlambatan dalam penanganan karena risikonya kan banyak, entah itu DBD, entah itu mau penyakit yang lain akhirnya ditemukan, tapi bagaimana kita bisa mendiagnosis lebih awal sehingga penanganannya lebih cepat dan tidak terjadi perburukan kondisi. Nah, begitu ya. Jadi dan izin juga menyampaikan bahwa masyarakat Kabupaten Kudus sebetulnya sudah tidak perlu khawatir lagi. Akses di sini kan fasilitas kesehatan sangat banyak ya. Betul. Mulai dari dokter praktek mandiri, ada klinik, ada 19 puskesmas, ada 11 rumah sakit, yang dimana di semua puskesmas itu dan semua rumah sakit pemerintah daerah Kabupaten Kudus itu sudah menyediakan screening cepat. Rapid test kalau dulu kan kita taunya karena COVID. Ya. Iya, Bu. Nah, ini rapid test ya, tes cepat yang untuk demam berdarah denggung. Namanya NS1. Ada juga ya, Bu ya. Dan itu juga kita tambahkan fasilitas untuk pemeriksaan imunoglobulin ya, IgG sama IgM. Nah, bila mana 1 kali 24 jam itu ya sudah ada perubahan, datang ke vaskes, dilakukan pemeriksaan, sudah ketahuan dong. Ini DB, jadi tidak sampai terjadi fase kritis, akhirnya tidak bisa tertolong, jadi shock dan bisa menyebabkan perburukan kondisi bahkan sampai meninggal. Nah, kalau seandainya Bu, di Kabupaten Kudus sendiri dalam kurun waktu 2024 kemarin kasus DB-nya seperti apa, Bu? Jadi begini, memang di 2024 itu terjadi penurunan kasus. Penurunan kasus dibanding 2023. Tetapi masih ada 4 kasus kematian. Nah, inilah yang perlu kita cegah. Tadi kenapa
waspada, betul tadi betul. waspada. Bukan karena parno ya, tapi Bukan, Li. waspada. Waspada, jadi jangan-jangan ini daripada kita tidak melakukan tata laksana cepat sedini mungkin kan risiko. Nah ini jadi bagaimana masyarakat, kita berusaha untuk masyarakat tahu betul, oh ini tuh gejala demam berdarah, terus saya harus bagaimana, apa yang harus saya perbuat gitu. Kemudian di samping itu fasilitas kesehatan di sisi kami juga harus melakukan penguatan ya, penguatan dalam hal kita selalu refresh untuk mereka agar memberikan tata laksana yang benar, kemudian kecukupan dari sarana prasarana untuk melakukan screening, melakukan pemeriksaan ya. Ini juga selalu untuk kita tekankan kepada teman-teman fasilitas kesehatan gitu. Jadi sinkron kita mencegah. Kalau kita bilang mencegah itu kan berarti satu gimana cepat bisa mendeteksi ya. Yang kedua gimana cepat untuk menangani kan kita. Otomatis baru menangani juga baru ini. bisa menurunkan kan gitu. Baru bisa melindungi masyarakat. Ya. Nah Bu, kalau dulu kan untuk pencegahan DB jentik-jentik ini kan di fogging Bu, tapi sekarang fogging kok nggak boleh, itu kenapa? Oh, iya. Nah, itu pertanyaannya pasti masih. DB pasti ini ya maunya, oh saya ini di sini ada DB dokter, Iya. minta fogging Iya, dong. betul Bu. Nah, Terus kayak gitu. Iya. Soalnya mantep ya kalau nyamuknya disemprot pasti dia mati kan gitu. Nah ini yang perlu masyarakat tahu bahwa sebenarnya tadi ya saya kan cerita virus itu berada di dalam tubuhnya nyamuk, dia bisa bawa menggigit ludahnya ada virusnya dia masuk. Berarti kalau nyamuk itu siklus hidupnya kan dia dari telur kemudian jentik terus jadi nyamuk. Nah, yang menjadi ini kuasanya Tuhan ya. Nyamuk Aedes itu canggih banget ya. Di jentiknya itu kalau dia sudah ada virus dengunya, dewasa itu dia ada virus dengunya, dia bertelur, telurnya itu di jentiknya itu dia sudah bawa Sudah ada virus virusnya. itu. Gitu. Diturunkan gitu ya virusnya ya dokter ya. Dibawa, canggih banget dia gitu. Nah, inilah kenapa kalau fogging tidak disarankan, karena kalau fogging itu kan yang mati si nyamuknya, nyamuk dewasa. Tapi kalau dia sudah bertelur dan jadi jentik itu dia masih bawa ini, kalau nggak diapa-apain ya nanti 7 hari kemudian dia jadi nyamuk dewasa tetap dia bawa lagi kan, tetap membawa di dalam tubuhnya. Betul. Nah untuk itu bukannya tidak dimungkinkan fogging ya, dimungkinkan bila mana itu memang mungkin ada syarat-syarat tertentu yang memang betul-betul di samping pemberantasan sarang nyamuk juga fogging itu dilakukan, tapi kuncinya adalah pemberantasan sarang nyamuk karena itu tadi jadi jentik itu masih bawa virus. Nah caranya bagaimana kan, masyarakat sudah tahu yang namanya 3M+ itu ya. Jadi menutup ya genangan air, kemudian menguras, tidak hanya nguras saja tapi disikat, soalnya si jentiknya itu juga nempel kan masih, karena kita cuma buang aja, embernya cuma dibuang, airnya aja, jentiknya udah nggak ada, tapi siapa tahu telurnya masih tempel. Jadi harus dikuras ya, kemudian mengubur yang barang-barang yang nggak ada misalnya ada ban bekas, ada apa itu jangan sampai itu nanti mengubur itu maksudnya biar barang-barang yang tidak bermanfaat itu tidak menjadi tempat sarang nyamuk juga. Air. Nah tadi pertanyaannya kenapa sih Dok kok sekarang nggak boleh fogging kan gitu. Nah ini belajar dari kasus kami sendiri di 2022 akhir 2023 ini, kenapa sih ini Kudus kok masih banyak sekali. Akhirnya Dinas Kesehatan Kabupaten kami mengundang Balai Penelitian Vektor dari Kementerian Kesehatan itu untuk datang ke Kudus. Kita diskusi, melakukan penelitian. Ini kenapa ya di Kudus kok seperti ini? Oh, ternyata hasil dari penelitian itu virus dengue yang ada di Kabupaten Kudus itu sudah resisten. Resisten itu kebal terhadap insektisidanya. Buat fogging itu. Nah ini bukan mematikan nyamuk, malah nggak kalau mempan gitu ya berarti ya. Mempan dia, karena dia mungkin sudah replikasi virus ya. Karena seringkali kena insektisida itu kan juga menyebabkan dia kebal. Nah jadi bukannya membunuh si nyamuknya, malah
bahasanya apa ya, nggurah ya kan orang gurai. Gura. Jadi dia Pindah dari satu tempat tempat. pindah tempat yang lain. Justru ini kan Menyebarkan ke wilayah ke wilayah sebelah-sebelahnya. lain. Nah, ini Iya. kami belajar juga dari waktu itu, kita diskusi bersama di satu dinas kesehatan seprovinsi Jawa Tengah, ada kabupaten kota yang tingkat kematiannya tertinggi. Ternyata salah satu sebabnya adalah banyaknya fogging ilegal. Jadi fogging yang tidak berdasarkan indikasi gitu. Nah, inilah yang perlu kita hindari dan perlu dilakukan pemahaman masyarakat ya. Iya. Nah, tadi kuncinya apa? Ya jadi pencegahannya lewat 3M, plus-plusnya apa? Bisa pakai obat oles ini anti nyamuk, kemudian jangan nyantolin baju-baju enggak baju-baju Iya. baju kepakai tengcerandal gitu, itu kan mengundang ya gitu. Jadi sarang nyamuk ya Betul. dokter Terus ya. benar-benar memahami tempat-tempat yang bisa menjadi sarang nyamuk. Kadang kita terlena, orang pakai, oh ternyata kamar mandinya sudah dibersihin gitu. Ternyata apa? Dispensernya. Dispenser itu tetesan. termasuk di kantor. Iya, yang di tetesan bawah itu bawahnya. loh. Betul, Iya, ya, bisa itu juga menjadi. bisa. Yang sering kami temukan di lapangan tuh seperti itu. Ini rumahnya kayaknya bersih deh gitu. Tapi ternyata masih banyak jentik. Salah satunya mungkin di situ. Terus tempat untuk minum burung. Oh iya. Kalau nggak sering Ya, dibersihkan nih. Suamiku kasih tahu gitu. Setiap hari loh. Setiap hari bersihin. Apa namanya, mania. Oh iya. Kicau mania. Harus waspada ya. Jadi Iya, itu Bu. tempat minum burung. Kemudian mohon maaf yang punya almari es yang masih yang dulu yang lama-lama itu kan di bawahnya kadang ada tempat Penampungan airnya. Iya. gitu. Iya. Itu masih ada gitu. Bisa Kemudian juga, iya. ini penggemar bunga, kita kan kaum perempuan, kaum Iya. bawah penggemar bunga ya, penggemar tanaman. Kadang pakai medianya itu kan media yang Hidroponik air. air. Iya, Nah, betul, itu Bu. kalau tidak 3 hari maksimal diganti gitu. Bisa juga menjadi sarang Bisa di situ. menjadi tempat sarang nyamuk. Ya itu yang kadang terlewat. Iya, nggak sadar ya, Li. Ternyata di sekitar kita juga Iya. Ada banyak celah-celah itu. Iya, Bu. Peluang. Peluang bagi si Aides itu. Iya. Mereka juga pinter ya. Nah Bu, kalau dari yang jenengan tadi jelaskan sudah Iya. ada 4 kasus tahun kemarin. Iya. Dan juga sebenarnya sudah ada 19 puskesmas, 11 rumah sakit di Kabupaten Betul, Kudus. iya. Itu apakah sudah cukup untuk merawat semua pasien-pasien DBD selama ini? Oh ya, ya. Jadi begini, kuncinya itu kan sebetulnya di bagaimana kita mencegah jangan sampai sakit ya. Iya. Nah, mungkin sekarang sudah ini ya, dimasakan wah rumah sakitnya penuh. Gitu ya. Iya. Betul, Bu. Iya. Kemudian rumah sakit pakai inden. Siapa yang mau inden rumah sakit? Enggak. Aja. Jangan deh. Inden yang lain oke. Tapi jangan sampai inden rumah sakit di lorong-lorong ini ya Pak enggak masuk-masuk karena masih di UGD banyak sekali yang di UGD Iya. nggak masuk-masuk ya. Jadi memang kasus kesakitan itu di mulai bulan biasanya itu September sudah mulai naik, Oktober, Desember sampai dengan nanti April itu biasanya kasusnya memang agak tinggi. Dan ini sebetulnya bukan kasus DB saja gitu. Jadi semua kasus gitu. Nah, jadi memang bagaimana sih sebetulnya bisa menangani, apakah kalau untuk kapasitas kompetensi, kemampuan, sarana itu insya Allah sudah. Ya, Alhamdulillah. bisa menangani. Alhamdulillah, Tapi ya. mungkin karena kan ini mungkin musim DB berbarengan juga dengan musim penyakit yang lain. Oh, Nah, iya. jadinya memang akhirnya kasus yang harus dirawat di rumah sakit juga banyak. Iya. Gitu. Kalau kita melihat 10 besar penyakitnya di Kabupaten Kudus sendiri sih belum masuk ya. DB ada di beberapa rumah sakit yang DB-nya masuk di 10 besar penyakit, tetapi tidak semuanya ya. Banyak yang di rumah sakit karena penyakit jantung, infeksi pernapasan yang Iya. lain, kemudian demam karena sebab yang lainnya, demam karena virus itu tadi. Jadi secara kompetensi dan kapasitas itu memang mampu ya, puskesmas maupun rumah sakit mampu. Tetapi daya tampung untuk merawat seluruh pasien yang Iya. membutuhkan perawatan. Nah, ini yang kalau mulai bulan Oktober sampai April nanti itu biasanya memang kasusnya
tinggi. Karena memang kalau di IGD kan juga dilihat ke gawat daruratannya ya Betul, itu betul. ya. Ini yang masuk mana kategori ditangani apa, dulu ya. ya. Belum lagi di rumah sakit loh dok. Rumah sakit katanya tetenya banyak, ada yang tetenya sampai 200 tempat tidurnya. Iya. Ini kenapa nggak bisa masuk kan gitu. Lah di rumah sakit kan tempat tidur itu dipilah. Dia tidak kita melihatnya satu jumlah itu berapa kan Iya. kayak gitu. Tapi di situ ada perawatan yang antara wanita, laki-laki, itu kan beda. Iya, dan kelas-kelasnya itu juga ya. Terus Anak-anak, ini geriatri yang khusus untuk lansia, belum lagi yang membuka layanan jiwa. Ini yang khusus untuk jiwa, belum lagi yang membuka layanan jantung. Ini yang Iya. khusus untuk jantung. Ini yang khusus untuk hemodialisa. Itu kan total jumlah tempat tidur. Jadi kadang katanya banyak kok saya masuk nggak bisa dirawat, nggak segera Iya. masuk ruangan, di UGD-nya agak lama gitu. Nah ini karena mengatur ini masuk kategori yang mana, ruangan yang mana. Nah untuk itulah jangan sampai kita sakit. Betul Bu. Kuncinya itu memang betul-betul. Ya mensyukuri hidup dengan menjaga Kesehatan. Makanya kalau sekitar kita jangan mager, jangan mager. Salah satu dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Sehat. Ya, pola hidup bersih dan sehat termasuk tadi. Kalau untuk menghindari kena demam berdarah dengue ya 3M+ itu tadi. Ya, gitu. Oh ya Bu, penyebabnya nyamuk ke penyakit kan nggak cuma DB aja Bu, tapi ada cikungunya. Oke, ya. Nah itu bedanya cikungunya sama DB itu apa Bu? Ya, sebetulnya mirip ya. Jadi sama, gejalanya juga sama. Penyebabnya juga vektor penyebabnya kan juga nyamuk juga. Iya. Ya. Jadi bedanya adalah tadi. Kalau cikungunya mungkin dia hanya nyeri sendi, demam gitu, tapi tidak ada manifestasi perdarahan. Jadi tidak muncul seperti ada bintik-bintik merahnya. Kalau ruam bisa jadi ruam itu seperti merah-merah, Gatal-gatal gitu. seperti orang Jawa bilang itu kayak gabagen Oh, gitu gabagen, ya. iya. Gitu. Itu demam karena virus biasanya muncul seperti itu ya. Tetapi tidak ada yang bentuk seperti bintik-bintik kemudian keluar mimisen gitu tuh. Seperti itu enggak ada gitu. Kalau Dia hampir kasus, sama. iya, kalau kasus di Kudus ada? Kalau nggak, Bu? cikungunya belum ada terlaporkan ya, yang terlaporkan hanya demam berdarah dengue. Sekitar di tahun 2023 itu 283 kasus dan 4 kematian. Tahun sebelumnya 300-an lebih ya, 324 kasus. Ya. Jadi turun kira-kira 100 kasus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dan semoga tahun ini Semoga tahun ini enggak. Iya. Nggak ada. Kita selalu setiap hari 3M+ gitu aja yang diingat ya. Iya. Nah, lanjut lagi nih ya Bu. Iya. Yang juga kemarin kita nge-hype, kita bahas di mana-mana. Iya. Rame di Kudus tentang sampah. Oh, oke ya. Iya, kemarin sudah ada aksi, juga kemarin dari pihak TPA juga sudah sempat kita undang ke podcast dari Dinas LH juga. Nah, kalau untuk sampah ini pasti kan juga berpengaruh ke kesehatan warga sekitar. Iya, betul. Itu gimana itu, Bu? Iya, jadi sebetulnya gini ya, kita melihat tumpukan sampah yang di TPA, mestinya kalau kita mau mengendalikan, ini kan ada hulu, ada hilir. TPA itu kan hilirnya, Iya. tempat penampungan semuanya di situ. Nah, bagaimana caranya? Yang ini, yang hulunya juga bereaksi juga harusnya. Gimana caranya jangan sampai yang di sini banyak ya sampahnya semuanya ditampung semua di TPA, apalagi kehidupan kita yang seperti ini nanti sedikit ada kita beli makanan, ada bungkusan, ada apa gitu ya. Kita kuncinya adalah bagaimana mengelola sampah di tingkat rumah tangga dulu lah gitu kan. Artinya kita dari anak-anak kan kita dulu diajari kelola sampah, pilahkan dulu ya antara yang organik sama yang non-organik. Anorganik pun sendiri bisa dilakukan 3R ya kan. Ada yang reuse. bisa di reuse, recycle kan gitu. Nah ini untuk jangan biar alur sampah itu tidak semuanya sama mabruk masuknya ke di TPA. semua. Karena sampah jelas berpeluang untuk, kalau sampah tidak terkelola dalam keadaan terbuka pasti jelas berpeluang untuk
yang menimbulkan Menyebar. penyakit Penyakit, gitu. iya. Bisa kan lalat jelas kepengen Iya. hidup di situ. Kotor. Lalat nanti kotor kena makanan. Makanan nanti kita makan. Makan, iya. Sudah makanannya habis kena lalat, kita nggak cuci tangan, habis pegang sampah lagi ya. Akhirnya bisa jadi diare, bisa jadi tipes ya, bisa jadi penyakit pencernaan yang lain gitu. Terus kalau tidak dikelola dengan benar, misalnya yang penting jadi satu kita bakar lah kan gitu. Iya, iya. Nah, asapnya kan bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan. Gitu. Jadi kompleks ya. Intinya adalah bagaimana kita bisa mengelola sampah dengan bijak ya. Mengelola sampah dengan bijak. Artinya tidak ikut berkontribusi membuat tumpukan sampah. Nah, ini yang perlu komitmen kesadaran masing-masing individu, masing-masing keluarga untuk bisa memilah sampah dan mungkin belajar untuk melakukan pengelolaan, bisa di recycle, Iya. bisa Dikelola lagi sampahnya. dikelola lagi. Kelihatannya sudah ada beberapa tempat TPS ya, tempat Iya, pengelolaan iya, Bu. sampah sementara yang menggunakan sistem itu. Terus kami juga apresiasi itu beberapa desa ada yang buat TPA yang mohon maaf TPS ya, yang kemudian dia menerapkan pemilahan, kemudian menerapkan 3R, itu kan sangat bermanfaat sekali ya. Terus kalau nggak salah juga dari Jarum Foundation juga ada gerakan yang seperti itu ya, Tentang pengelolaan sampah itu tadi ya. Iya, bagus sekali itu ya. Jadi yang organik kan kita bisa kelola jadi kompos, Kompos, iya. atau kita buat sistem biopori Iya. gitu ya. Itu kan mengurangi beban ya, mengurangi beban. Sedangkan yang pemilahan yang lain yang anorganik bisa yang bisa reuse lagi, yang bisa di recycle. Kan dulu banyak ada kerajinan macam-macam itu yang dari plastik atau dibuat apa gitu ya. Oh iya Bu, denger-denger nih Li, tahun kemarin itu Dinkes dapat penghargaan ya Bu Iya. tentang TBC. Iya. Tentang TBC, pengelolaan program TBC terbaik. Wih, Iya. tepuk tangan dulu dong buat Dinkes. Tingkat provinsi dan nasional ya Bu Dokter, betul ya? Salut Iya. deh pokoknya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah memang ada beberapa penghargaan yang diterima oleh Dinas Kesehatan di samping terkait UHC ya, Universal Health Coverage, kemudian Kabupaten Sehat, kami juga dapat penghargaan PADAPA di tingkat nasional, kemudian UHC juga kami dapat penghargaan, kemudian terkait dengan program itu juga kami dapatkan apresiasi untuk yang di tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk pengendalian penyakit itu, di penyakit menular kita juga dapat apresiasi nomor 2 terbaik seprovinsi Jawa Tengah. Kemudian yang khusus untuk TBC-nya kita tidak hanya di Jawa Tengah tetapi juga di secara nasional kita dapat peringkat 2 nasional. Kemudian untuk imunisasi dasar lengkap kita menjadi terbaik kelima secara nasional. Wah, Jadi Banyak sekali berarti. Penghargaan Iya. ini. Kemudian juga terkait dengan penurunan kematian ibu, kita juga dapat penghargaan di tingkat provinsi Jawa Tengah gitu. Ya alhamdulillah. Ini juga karena support masyarakat Kabupaten Kudus, bukan keberhasilan Dinas Kesehatan tapi keberhasilan masyarakat Kabupaten Kudus. Termasuk juga rekan-rekan dari Polres. Nah, dari Polres kan juga berkontribusi banyak terhadap pembangunan kesehatan. Itu berarti menunjukkan prestasi-prestasi tersebut bahwa Kabupaten Kudus itu juga bersaing sehat, terus juga dengan angka kematian yang rendah, itu juga insya Allah kita bisa lah menjadi kota yang bersih, sehat, aman gitu ya, Amin. Dokter ya. Itu sebetulnya kota sehat itu kabupaten kota sehat itu. Jadi tidak hanya sehat saja, tetapi harus bersih, harus nyaman gitu ya. Itu kabupaten sehat itu termasuk dukungan dari Polres juga ke arah sana ya. Masuk tim ini loh, kabupaten kota sehat loh, Polres masuk ya. Kontribusinya banyak juga ya. Di tingkat-tingkat desa mungkin sama Iya. Babin, Iya sama betul. Penggerakkan masyarakat, mobilisasi untuk ke fasilitas kesehatan, pemahaman edukasi itu kan pasti melibatkan teman-teman di Babin ya. Iya. Garda terdepan Polri, Betul, Babin Kaptipmas. Nah, kalau untuk kasus TBC sendiri di Kabupaten Kudus gimana itu, Bu? Ya, jadi memang dari angka kasus dan penanganan kita memang lebih bagus ya
secara dari angka secara nasional. Memang masih ada kasus sekitar 2 ribuan untuk kasus TBC. Tapi yang penting itu sebetulnya gini, kalau kita mau mengendalikan, ya berarti apapun itu kasus penyakit ya, kalau mau mengendalikan berarti harus temukan sedini mungkin. Gitu. Karena apa? Jangan sampai kita nggak tahu, perasaan tenang-tenang saja, oh nggak ada kasusnya sedikit lah gitu. Ternyata bukan sedikit, tetapi nggak ketemu. Gitu. Nah, sama dulu seperti COVID, sama seperti HIV itu juga. Jadi bukannya tidak ada kasus, tetapi nggak ketemu kasusnya. Kalau penyakit menular loh, kalau kita bicara penyakit menular, wajib harus ditemukan sedini mungkin kalau kita mau mengendalikan. Nah, kalau tidak ketemu, berarti dia kesempatannya untuk menularkan kan semakin banyak. Iya. Nah, Iya, Bu. logika sederhananya Kemana-mana seperti itu. nanti penyakitnya. Berarti kemana-mana. Jadi kuncinya adalah gimana kita menemukan sedini mungkin, terutama pada kasus penyakit menular, termasuk TBC tadi. TBC kan penyakit menular. Iya. Sebabnya adalah Mycobacterium tuberculosis, dan TBC yang paling banyak adalah TBC paru. Dan Indonesia itu angka kasusnya nomor 2 sedunia ya. Jadi di bawahnya India gitu ya. Nah, ini yang menjadi PR ya, menjadi PR. Nah, bagaimana untuk mengendalikannya, makanya pemerintah masuk program prioritas nasional juga itu TBC. Jadi kita diharapkan bisa menurunkan 50% kasus TBC di tahun 2030, istilahnya eliminasi TBC 2030. Itu wajib. Nah, segala upaya harus kita lakukan, termasuk edukasi kepada masyarakat. Apa sih sebetulnya TBC itu? Biasanya taunya kan kalau sudah batuk keluar darah itu namanya TBC gitu. Iya, Bu. Terus kalau sudah ditanya misalnya di Vaskes, kamu ini Anda sering batuk terus apa enggak gitu. Terus enggak, saya enggak sering batuk terus, tapi saya didiagnosis oleh dokter itu kena flek gitu. Kalau flek enggak flek apa-apa. paru. Flek bangga menyebutkan flek, tapi sebenarnya flek itu ya TBC gitu, sama gitu ya. Jadi gejalanya tidak hanya batuk keluar darah. Bukan, kalau dia batuk lama lebih dari 2 minggu, kita cukup harus waspada itu. GGN TBC gitu. Batuk lama, apalagi sudah diobati, ya lebih 2 minggu dia batuk terus, kemudian mungkin bisa diikuti sesak, mungkin bisa diikuti keluar keringat dingin malam hari. Sering nggak ada apa-apa, sudah pakai AC tapi masih sumuk terus itu. Nah, itu kita wajib waspada. Apakah ini karena TBC? Jadi kalau kita sampaikan ke masyarakat, edukasi kita, bila mana batuk sudah lebih dari 2 minggu, wajib berobat ke fasilitas kesehatan. Nah, Kabupaten Kudus sendiri itu sebetulnya kita sudah difasilitasi cukup, akses nggak susah untuk kita men-screening. Jadi sekarang kuncinya itu mendiagnosis ya, alat diagnosis tepatnya itu adalah pakai alat tes cepat molekuler. Nah, sekarang itu di Kabupaten Kudus kita sudah mempunyai ada 6 ya tes cepat molekuler di beberapa puskesmas dan juga di rumah sakit untuk cek dahaknya orang TBC. Jadi mendiagnosisnya itu lewat dahak. Nggak bisa cuman diperiksa saja. Diperiksa, oh ini ada mengarah ke TBC. Terus Anda wajib untuk mengeluarkan dahak untuk kami cek laboratnya. Itu semua puskesmas bisa memfasilitasi itu, kemudian bisa nanti hasil dahaknya itu dilarikan puskesmas ke tempat-tempat yang ada fasilitas TCM-nya. Di RSUD itu ada 2, kemudian ada juga di puskesmas Gribek, puskesmas Kaliwungu, puskesmas Rejosari, puskesmas Jekulo. Itu mereka sudah kita lengkapi dengan TCM itu. Jadi masyarakat Kudus itu sudah aksesnya sebetulnya tidak menjadi masalah untuk penegakan diagnosis TBC, dan obatnya pun itu gratis tis ya. Yang pengobatan 6 bulan itu ya. Betul, minimal 6 bulan. Itu gratis, kalau beli sendiri mahal. Bisa pakai jeti gitu ya. Jadi nah kenapa itu tidak dimanfaatkan dan nggak usah sewu. Kadang tuh stigma masyarakat, oh jangan itu deket-deket orang sakit malu kan gitu. Padahal sebetulnya bisa diantisipasi pada saat dia masa aktif, menularnya itu saat masa aktif. Jadi 2 minggu pengobatan pertama ya, itu memang dia
masih aktif, bakterinya bisa menular. Nah, selama masa itu dia memang wajib istirahat, wajib pakai masker, alat minum, alat makannya jangan bergantian, Dipisahkan, ya. dipisah. Terus situasi rumah juga kondisinya harus, pencahayaan harus cukup, Iya. ya. Perilaku hidup bersih, sehatnya pakai cuci tangan, pakai sabun, ya. Kebersihan lingkungannya dijaga, itu sudah bisa mengendalikan. Nah, ada lagi satu, bagaimana sih mencegahnya? Mencegah ternyata orang yang kontak erat, ya, kontak erat dengan penderita TBC itu juga wajib kita cek. Iya. Biasanya kalau satu kena satu rumah dicek. Ah, Iya dicek. itu. Kadang-kadang, wong saya nggak ada apa-apa kok harus dicek, Iya. karena bisa jadi dia TBC tapi tidak menunjukkan gejala gitu. Iya. Nah, kalau ini diobati, ternyata yang kontak eratnya ternyata kok TBC tidak ketahuan. Nah, ini kan Bisa menularkan lagi ke Ah. yang tetangga-tetangganya, Dan teman-temannya. bila mana ternyata kontak eratnya itu dia tidak kena, ternyata di TCM kok negatif TBC, tapi dia ada gejala ke situ, jangan-jangan dia sudah mau kumannya itu sudah mau berkembang, tetapi belum terlihat. Nah, itu pemerintah punya lagi yang namanya TPT. Terapi pencegahan TBC gitu. Jadi sebelum dia terjadi TBC dia sudah dicegah dulu. Ada pakai obat apa? Pakai obat Oh, juga. Nah, itu pemerintah juga sudah fasilitasi itu dan gratis pula. Nah, Ha-ha. yang penting itu. Gratis. Bu, ini kan marak-maraknya penyakit HMPV. Itu sama COVID tuh saudaraan atau gimana sih, Bu? Sama-sama ramai soalnya. Iya. Sama-sama ramai gejalanya sama. Iya. Besok saya tanya dulu ya, saudara apa bukan? Iya, saudara kandung apa tiri? Tapi yang jelas itu sama-sama virusnya, kemudian juga menyerangnya di saluran pernafasan. Jadi gejalanya memang mirip, ya, gejalanya memang hampir sama. Jadi kenapa dinamakan HMPV itu karena pneumo, ya. Jadi istilahnya menyebabkan pada kelainan pada saluran nafas, ya. Gejalanya hampir sama flu. Hampir sama flu. Jadi seperti tadi ada meriang, ya, bersin-bersin, batuk. Yang parahnya itu menjadi sesak, Sesak ya. nafas. Dan biasanya itu menyerangnya pada anak usia balita dan juga anak usia lansia di atas 65 tahun. Yang terbanyak itu artinya yang daya tahan tubuhnya itu masih rentan, gitu. Nah, jadi sebetulnya tidak ada hal khusus, ya. Khususnya itu ya pencegahannya tadi, kembali lagi PHBS istilah kita. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau sudah tahu ada gejala flu, ya pakai masker dong, gitu. Jadi tidak risiko menularkan ke orang lain, karena kan sifatnya droplet juga, ya. Sama seperti COVID dulu itu sebetulnya Tuhan membuat sesuatu hal itu pasti ada hikmahnya. Hikmahnya adalah itu. Dulu kita kena COVID, jadi pembelajaran harus perilaku hidup bersih dan sehat. Betul. Dilaksanakan juga Hikmahnya sampai gitu. sekarang. Jangan cuma Betul. pandemi Iya. berhenti, perilaku sehatnya juga PHBS bersih. ini sudah hilang, Iya. gitu, ya. Jadi gimana kalau kita batuk pilek, ya, harus pakai masker. Kalau dari mana-mana harus cuci tangan pakai sabun, kan, seperti itu. Kemudian kalau ada gejala batuk pilek juga, ya kita jaga jarak dong, kan, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu diterapkan saja, insya Allah itu akan mencegah, gitu. Ya. Kalau di Kudus udah ada. Insya Allah belum, dan semoga tidak. Amin, amin, amin. Untuk seterusnya. Kita Semoga aman ada. ya. Ya, semoga tidak, tapi tetap kita menyampaikan kepada masyarakat untuk waspada, ya. Apalagi yang mungkin di Kudus ini kan mobilitas juga tinggi. Iya. Nah, itu yang waspada. Dan kita juga menekankan kepada teman-teman fasilitas kesehatan, tolong kalau ada orang dengan gejala yang seperti ini untuk bisa kita lebih in-depth lagi dalam menanyakan, melakukan pemeriksaan yang lebih teliti, kemudian melakukan edukasi terkait dengan upaya-upaya pencegahannya. Gitu, ya. Nah, ini Bu Dokter. Kalau ngomongin kesehatan juga kita pasti ngomongin kesehatan anak-anak. Utamanya apalagi untuk program Indonesia Emas 2045. Betul. Jangan sampai anak-anak itu yang paling lagi ngein stunting. Oh ya. Nah, itu gimana itu, Dok? Terkait Iya. dengan stunting, posyandu, program-program pemerintahnya gimana? Jadi memang stunting ini menjadi prioritas
nasional juga ya, menjadi sorotan utama karena apa? Stunting itu tidak hanya sekedar masalah gizi pada anak ya. Jadi bukan tidak sama dengan gizi buruk, kemudian yang istilahnya kalau di kami ada berat badan tidak naik, wasting kurang energi kronis yang dari physically saja kelihatan, bukan hanya sekedar itu, tapi kenapa kok selalu didengungkan dan menjadi perhatian khusus pemerintah? Karena stunting itu nanti mempengaruhi kecerdasan kuncinya di situ, makanya mempengaruhi sampai ke depannya nanti. Karena kenapa kok selamatkan Indonesia emas ya? Dari sekarang ya, kuncinya dari mana? Ya dari masa dia anak-anak itu. Dan kuncinya 1000 hari kelahiran. 1000 hari kelahiran itu artinya kan pada saat dia janin sampai usia 2 tahun. Hitungnya dari janin, dari masih kehamilan. Nah jadi disitulah perkembangan otak yang cukup signifikan pengaruhnya itu di 1000 hari kehidupan ya, di 1000 hari kehidupan ya. Jadi mulai janin sampai anak usia 2 tahun kan. Biasanya merasa begini, anak saya nggak apa-apa kok dok, ini gitu, gemuk kan. Stunting itu bukan melihat gemuk kurusnya tidak, tapi dia itu tinggi badan tidak sesuai dengan usia. Jadi pendek daripada seusianya. Jadi kan nggak kelihatan. Kalau pendeknya itu kurang 1 senti saja, ya gak kurang 2 senti, nggak kelihatan. Tapi itulah stunting. Dan kenapa ini sangat menjadi perhatian? Karena yang ini tidak hanya kondisi fisik saja, tapi fungsi kognitif. Nah ini yang mempengaruhi kecerdasan. Masa sih kita mau nanti di 2045 nanti generasi penerus kita dia bukan generasi yang cerdas, kan sayang. Eman-eman disiapkan dari sekarang, kan dari sekarang. Kalau disiapkan sekarang berarti kan mereka nanti ini 2025 ya 20 tahun gitu. Biar emasnya memang betul. Sekarang 2045 20 tahun lagi. Berarti yang usia balita ini kan yang mau lahir ini juga harus diuri-uri, jangan sampai dia lahir menjadi balita stunting. Nah caranya tadi karena mulai dari janin ya si ibunya mulai dijaga kesehatannya. Jangan sampai ibu itu anemia, jangan sampai ibu itu kurang energi kronis. Berarti kan dia harus periksa kehamilan secara teratur, harus minum vitamin secara teratur, harus periksa ya. Nah itu harus gimana periksa. itu peran-peran bidan di desa, peran posyandu itu gimana? Jadi begini, kita memberikan pemahaman kepada masyarakat kalau mau mencegah stunting jangan hanya mulai pada saat anak itu balita itu yang diurusin saja, dikasih PMT, dikasih istilahnya tambahan gizi seperti PDK, PKMK, gizi khusus yang untuk balita stunting, bukan. Tetapi gimana? Sekali lagi saya menyampaikan, kalau mau menurunkan berarti satu harus cegah, 2 tangani yang stunting, kan gitu. Baru berhenti. Tapi kalau nangani saja stuntingnya, tapi stuntingnya nggak dicegah, ya terus tumbuh. Muncul lagi kasus baru, muncul lagi kasus baru. Lah mencegahnya bagaimana tadi? Sejak sebelum dia lahir. Tapi kalau kita bicara sebelum dia lahir, berarti kan bicara si ibu tadi caranya. Harus periksa secara teratur, setiap bulan harus pergi ke vaskes ya. Vitaminnya harus diminum. Jangan sampai dia jadi ibu hamil yang kurang energi kronis. Jangan sampai dia jadi ibu hamil yang anemia. Jangan sampai terjadi hipertensi pada dia. Nanti semuanya kan masuknya ke janin ya, pertumbuhan janinnya yang tidak sehat. Tapi bagaimana untuk menyiapkan si ibu ini menjadi ibu yang sehat? Kuncinya ya dari remaja justru. Karena apa? Contoh anemia pada ibu hamil ya, kurang hemoglobin pada ibu hamil itu, mau pas dia dikasih vitaminnya pada saat hamil itu nggak begitu bermakna menaikkan hemoglobinnya. Sudah telat dari remaja dia harus diuri-uri. Ketika itu yang mens kita harus minum obat tablet tambah darah, makanya ada gerakan minum tablet tambah darah teratur dari remaja. Bila mana dia menstruasi, setiap hari harus minum tablet tambah darah. Itu ada program dari pemerintah? Ada aksi bergizi ya. Jadi Gemitra kalau di kami ada gerakan remaja minum tablet tambah darah, gerakan
wanita pekerja minum tablet tambah darah kan gitu. Itu kuncinya untuk menghindari itu salah satunya ya. Jadi remaja itu sudah mulai dipersiapkan agar dia nanti kalau menjadi ibu dan dia kemudian hamil menjadi ibu hamil yang sehat gitu. Iya. Salah satunya itu termasuk setiap minggu harus minum tablet tambah darah setiap minggu. Jadi aksi bergizi kita itu menyampaikan kalau di sekolah-sekolah tolong dong setiap minggu ada 1 hari yang kita bersama-sama minum tablet tambah darah. Iya. Setiap minggu wajib dan setiap kali menstruasi Setiap itu hari. wajib minum setiap hari. Nah, Untuk itu baru menjaga. bisa mencegah. Di samping itu pola makan bergizi. Bergizi. Makanya Presiden Prabowo kan menerapkan MBG ada hubungannya kan? Iya, betul, Bu. Makan bergizi gratis buat apa? Untuk menyelamatkan Indonesia Emas, iya. Kapan? Nah, itu kuncinya kalau tidak dari remaja dia makan bergizi, nanti belinya apa? Seblak. Kesukaanmu itu. Iya, cilok. Nah, Ya, itu, gitu-gitu yang saus-saus, kemudian yang isinya MSG gitu. Itu kan yang lebih menarik ya. Iya, Bu. Lebih menarik. Jangankan remaja, kita aja banyak seperti itu ya. Tapi kan harus memahami ya konsumsi yang sehat itu apa gitu. Jadi pada anak remaja itu wajib seperti selain sayur buah, selain itu juga harus protein hewani. Protein hewani. Seperti ikan, telur, Daging. daging. Nah, kemudian saat dia hamil juga begitu sama. Iya. Jadi jangan sampai vitaminnya dibuang, nggak mau minum susu ibunya. kadang kayak gitu tuh, Bu. Wajib, Saya iya, mual-mual. gitu. Karena itu Mual. untuk membantu Enggak. memenuhi kebutuhan ibu hamil Iya. ya. Kalau Dia minum mual itu malah mau. nggak diminum Iya, ya. gitu. Terus makanya pokoknya yang suka aja gitu. Tetap dipaksakan untuk harus itu. Nah, itu menjaganya. Kemudian saat saat dia balita itu usianya 0 sampai 6 bulan wajib ASI eksklusif. Betul. Jadi jangan karena nangis sudahlah jejelin susu formula, terus nanti baru 4 bulan tambahi pisang, tambahi nasi. Padahal susu formula itu padahal juga belum. harus dengan diagnosa dokter ya itu sebenarnya. Betul. Dan 0 sampai 6 bulan kuncinya Tuhan itu kan sudah ASI ya, gratis, zat kurang apa lagi. Zat gizinya komplit yang bisa mencegah stunting ya ASI eksklusif itu tadi. 0 sampai 6 bulan lumayan itu, 6 bulan. Enggak keluar Irit. susu. Tapi keluarnya di kamu, soalnya kamu kalau makan kan alasannya ini ASI loh buat ASI buat anak. Buat ASI. dilanjutkan Dan habis itu juga, nanti makanan bertahap sesuai dengan usianya. Iya. Tapi kuncinya untuk mencegah stunting itu adalah protein hewani. Protein Jadi hewani. pada anak itu kasih susu, ya. Pada anak kasih telur, kasih ikan, kasih Daging. ya, dengan berbagai macam modifikasi kita Iya. bisa membuat anak suka ya. Jangan sampai nanti anak ditinggal kerja dititipin nggak tahu dikasih makan apa. Iya. Itu yang penting ibunya kerja. Jangan sampai apakah bapak-bapak itu rela istri glowing anak stunting. Wah, Jangan jangan. sampai ya. Nah, dari program-program itu juga sebenarnya sudah ada juga di KMS ya Bu ya. Betul, Dan buku ya. pink itu yang buku Yang kehamilan itu dibawa sebenarnya ke udah lengkap. posyandu, buku Iya. kehamilan lengkap. Jadi saya biasanya 2024 gini itu, sama iya. ibu-ibu itu, tolong dong kalau sambil lihat YouTube drakor apa-apa gitu sambil baca pas iklan-iklan Iya. baca itu. Karena itu sudah lengkap di Sudah situ. lengkap. Di situ Dari banyak pertumbuhan, ilmunya. iya, Anak saya imunisasi. betul, imunisasinya harus apa? DBTB-nya Berat badan dipantau. tinggi Nah, badan di situ dipantau. Mau bisa masak apa? memantau stuntingnya Betul, juga termasuk enggak ya? Masak ya, MPASI. Masak MPASI, Iya, nah, Bu. makanan pendamping Resep-resepnya ASI di situ apa sudah ada. itu. Caranya bagaimana itu Iya. sudah ada. Tinggal mau apa tidak. Mau. Nah, sekali lagi kalau males, oh iya anak saya kan amanah dari Tuhan ya gitu. Nanti saya ditanya itu kalau di sana ya. Tanggung jawabmu sebagai ibu bagaimana? Tapi ada ibu-ibu yang ngeyel juga nih, Bu. Wong aku aja pendek kok. Lah nanti kalau Oh, iya. anaknya tinggi lah terus anaknya sopo. Gitu, Bu. Jadi memang itu harus dibedakan. Kuncinya bagaimana? Kuncinya makanya harus rajin ke posyandu. Ya, harus rajin ke posyandu, harus rajin kalau tidak ke posyandu juga vaskes dengan melihat tumbuh kembang anak, mengukur tumbuh kembang anak. Karena apa? Satu, stunting itu tidak bisa
KMS itu kan harusnya setiap bulan baru dilihat. Iya. Iya. Kalau dia bulan ini nimbang, bulan ini ngukur tinggi badan, ngukur berat badan, bulan berikutnya nggak ngukur ya, terus bulan berikutnya lagi sudah kecolongan ini. Iya, grafiknya betul. nanti ya. Grafiknya hilang, lost control istilahnya. Di situ yang tanda-tanda stunting sudah nggak kelihatan, nggak bisa dia ini. Makanya harus rajin setiap Rutin. bulan. Kemudian kalau sudah ada tanda misalnya ini pendek pada usianya gitu, habis itu langsung nanti dilakukan validasi oleh tenaga kesehatan. Bahkan mungkin akan kita rujuk ke dokter spesialis anak untuk bisa dipastikan apakah dia stunted, yaitu betul-betul stunting, atau karena dia tadi genetik. Oh, Nah, iya. Jadi bisa jadi dia memang genetik, berbeda itu. Nah, itulah perlunya melakukan pemeriksaan ke vaskes gitu, biar bisa tahu ini anak saya itu sudah ke arah stunting atau belum, punya masalah gizi apa, kemudian apakah ini karena genetik atau memang betul stunting. Jadi penanganannya kan bisa secara sedini mungkin. Betul. Gitu. Wah, kalau bicara stunting bisa lama. Karena juga kompleks juga ya. Iya, Bu. Kompleks, masalahnya sangat Kemana-mana. kompleks. Jadi kalau saya bilang tolong edukasikan secara masif ke masyarakat, Iya. karena apa? Yang perlu tahu bukan si ibu, yang perlu Semua. tahu bukan ibunya saja, Iya. semua. Wong sekarang kan ibu banyak bekerja, Iya. dititipkan. Iya, betul. Yang dititipi juga harus mudeng. Nah, Stunting itu iya, apa? Itu ada gitu. pepatah itu yang bahasa Inggris sih, it takes village to raise a child. iya. Artinya? Iya, maksudnya Apa? kita tuh kalau menumbuh kembangkan anak itu memang it takes village, semua Iya, tuh semua. sedesa. Oh, iya, sedesa, oke, gitu. harus. Bahkan tadi kan remajanya juga harus paham. Iya. Ya hanya remaja putri loh, remaja laki-laki ya besok dia juga punya Iya, istri, jadi suami. dia Oh, punya jangan anak. sampai bapak-bapaknya Jangan juga nggak ngerti, tutup gitu. mata. Betul. Iya, jangan sampai cuma Jangan pasif pasif untuk ya. perempuan. Harus aktif Oh, enggak. ya. Mama kalau udah bahas anak tuh kayak gini ya, Bu. Nah, itu kan kita Nah, tadi ikhlas rasanya. Nah, tadi nih Bu, kita sudah bahas penyakit-penyakit. Kalau dari Dinkes sendiri, dari Kemenkes, ada nggak sih program atau inovasi yang dikembangkan untuk memantau kesehatan warga? Oh Kayak iya, gitu. ya. Jadi kalau inovasi banyak ya, Iya. seperti yang tadi by case, kemudian inovasi kan muncul karena kondisi apa sih yang perlu kita, strategi apa sih yang perlu kita harus buat biar capaian ini lebih cepat gitu ya, bisa cepat untuk menangani permasalahan di masing-masing kondisi. Seperti kalau stunting kami punya ada yang namanya aksi cegah stunting dengan intervensi kolaboratif, si cantik itu, kemudian TBC juga ada kopi TB yang di situ klinik Prores juga masuk di situ. Oh, iya. Ya, kemudian macam-macam lah. Tetapi yang jelas ini program pemerintah sekarang itu, Kementerian Kesehatan itu membuat satu konsep penanganan itu integrasi layanan primer ya. Integrasi layanan primer itu bahwa sekarang posyandu nggak posyandu balita, posyandu lansia, posyandu remaja seperti itu, enggak seperti itu. Tapi satu siklus hidup. Satu siklus hidup. Jadi penanganan satu siklus hidup. Mulai dari bayi baru lahir sampai dia lansia. Kan biasanya yang bawa ke posyandu itu mungkin eyangnya, Iya. anaknya, ya, Iya. apa saudaranya Iya. gitu. Nah, itu bisa dilakukan pemeriksaan Sekalian juga ya. Iya, gitu. Di puskesmas juga begitu, ada klaster sesuai usia siklus hidupnya. Jadi ini yang menjadi program pemerintah, termasuk ini ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ya. Ini kan programnya Asta Cita Quick Win-nya Pak Presiden terpilih ya. Dan juga ini nanti di breakdown juga di visi misi Bupati terpilih juga begitu, terkait dengan setiap insan masyarakat itu mempunyai akses untuk diberikan layanan kesehatan, untuk dilakukan screening kesehatan. Artinya bagaimana sedini mungkin masing-masing tahu saya itu kondisi kesehatannya itu seperti apa loh. Nanti di bulan Februari ya, PKG ulang tahun. Jadi hadiahnya Pak Prabowo di setiap hari ulang tahun itu mendapatkan screening kesehatan gratis. Oh, Nah, bisa nanti diklaim di per mana itu? Februari di puskesmas bisa. Oh, di Untuk puskesmas. sementara kalau di beberapa wilayah di Indonesia di bulan Februari nanti kita mulai untuk sementara memang dilakukan di puskesmas. Iya. Puskesmas wilayahnya masing-masing. Nanti yang usia
sesuai dengan tahapan usianya ya. Bayi lahir itu dapat pemeriksaan apa, ibu hamil dapat pemeriksaan apa, usia produktif dapat pemeriksaan apa, lansia dapat pemeriksaan apa. Oh, saya ini hipertensi ya ternyata. Oh, saya itu kencing manis ya ternyata, kan begitu. Siapa tahu nggak pernah tahu karena nggak pernah ada keluhan dan betul, tidak pernah melakukan pemeriksaan. Nah, inilah pemerintah membuat satu program namanya PKG, pemeriksaan kesehatan gratis pada hari ulang tahun. Nah, nanti kalau ulang tahun, Dok, ternyata hari Minggu atau hari apa gitu, hari tanggal merah, saya gimana? Ya besoknya juga boleh gitu ya. Kami sudah mulai sosialisasi itu dengan masyarakat bisa download dulu aplikasi Satu Sehat. Aplikasi Satu Sehat ya. Aplikasi Kemenkes juga ya. sudah sosialisasi itu. Mudah-mudahan nanti sekitar bulan Februari awal mudah-mudahan sudah bisa di launching ya. Nanti kalau sudah bisa di launching sama Kementerian Kesehatan, kami di semua wilayah akan bergerak untuk itu ya. Jadi jangan khawatir dan manfaatkan. Kadang-kadang gini, takutlah Takut ke hasilnya. itu biasanya justru itu gimana kita mencegahnya. Jangan sampai sudah tiba-tiba nggak tahu stroke, kok bisa stroke ya. Kayaknya nggak ada apa-apa gitu. Ternyata nggak pernah melakukan screening kesehatan. Biasanya kan datang ke Vaskes karena saya mengeluh ada gejala penyakit ini gitu. Saya pusing, saya diare, asam saya lambung gitu kan gitu. Baru pergi datang ke fasilitas kesehatan. Kan nggak jarang orang sehat datang, "Dok, saya ini kira-kira kenapa ya?" ya? Jarang seperti itu. Nah, inilah yang ya. diarahkan oleh pemerintah untuk nanti semua orang itu sudah tahu, kondisi fisik saya bagaimana. Jadi warning sendiri. Oh, saya nggak tahu ternyata. Oh, saya ini hipertensi ya. Berarti saya harus bagaimana. Saya kolesterol saya tinggi ya. Oh, berarti saya harus bagaimana. Betul. Jadi bisa mencegah jangan sampai terjadi sakit dan menjaga kesehatan. Kalau dari Kudus sendiri ada program unggulan, Bu? Oh ya. Jadi kalau program unggulan ini tadi inovasi-inovasi yang kita buat itu tadi ya, seperti ada Sitantik, kemudian kalau DB itu kami ada SBN ya, sekolah bebas nyamuk. Karena apa? Karena ternyata angka kesakitannya terbanyak pada usia sekolah. Jadi kita merekrut kader anak-anak didik itu lebih konsisten dia untuk memeriksa jentik nyamuknya, dan itu lebih banyak berhasil ya, karena kan jamnya menggigitnya juga pas jam-jam sekolah. Ya. Kasusnya paling tinggi di anak sekolah, kemudian wajar karena jam gigitan nyamuknya juga Aedes aegypti itu kan pada jam-jam siang ya. Jadi itu akhirnya banyak sekali kontribusi yang ini untuk menekan kesakitan dari inovasi-inovasi tersebut. Kami juga ada layanan rumah gizi Pintaku untuk stunting juga. Ya, kemudian ada Kopi TB kolaborasi organisasi profesi dan Vaskes terkait penanganan TBC gitu. Itu salah satu dari beberapa program inovasi kami ya. Sangat luar biasa tamu kita hari ini. Bu, terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Polres Terima Kudus. kasih juga bisa diundang, punya kesempatan untuk sharing di sini. Iya, ada pesan-pesan untuk masyarakat Kudus utamanya, Bu? Ya, terima kasih sebelumnya Mbak Ruli, Mbak Rika ya atas undangannya, dan titip juga terima kasih sama Pak Kapolres. Siap. Saya bisa diberikan kesempatan untuk mengisi podcastnya dari Polres Kabupaten Kudus yang luar biasa hebat ya. Dan untuk sobat-sobat Kudus sekalian, mungkin yang bisa kami sampaikan bahwa kita mensyukuri hidup dengan menjaga kesehatan. Mari kita syukuri hidup kita dengan jaga kesehatan, karena kesehatan itu investasi yang sangat berharga untuk hari depan kita. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan jangan lupa screening secara dini kondisi kesehatan kita masing-masing. Salam sehat, Kudus hebat, Kudus. Wah, tepuk tangan dulu dong. Kata-kata hari ini apa, Li? Kata-kata hari ini, kesehatan yang baik bukanlah sesuatu yang dapat kita beli, namun sesuatu yang dapat menjadi investasi yang sangat berharga. Kenikmatan hidup paling nikmat di dunia ini adalah sehat. Karena apapun yang kamu miliki di dunia, itu tak akan kamu nikmati jika kamu sakit.
Terima kasih sekali lagi Bu sudah berkenan hadir. Cocok banget Bu. Untuk Sobat Kudus jangan lupa untuk Like, komen, dan